فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Al-Hajj. Abi Jahm. Fa innaha Awa? Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Disimak baik-baik karena penting sekali. Bagaimanapun keadaannya kita semuanya tidak terlepas dari yang namanya safar. Pergi jauh meninggalkan kampung halamannya. Nah, bagaimana kita ketika safar itu sholatnya? Harus kita tahu fikih seputar itu biar nanti tidak salah dalam memahami. Qala al-mu'allif asbahullah, halaman 225 yang punya kitab bisa disimak 225. Bab al-jam' baina shalatain bis safar. Bab menjamak antara dua salat di dalam safar. Menjamak itu menggabungkan. Nanti kita akan lewati jamak ada dua. Jamak takdim, jamak ta'khir. Jamak takdim berarti melakukan salat yang seharusnya akhirkan di awal. Kalau jamak ta'khir, salat yang seharusnya di awal dia lakukan di akhir. Paham ya? Ini nanti ada juga pembahasan seputar al-qasr, yaitu meringkas salat. Karena tidak selamanya yang mengqasr itu menjamak. Paham? Jadi kadang-kala ada juga Rasulullah melakukan qasr tapi enggak jamak. Mafhum? Nah, kemudian kadang beliau jamak dan qasr juga. Sudah paham ya? Kita lihat. Babul jam' baina shalatain fi safar, bab menggabungkan antara dua salat di dalam safar. Kita lihat bagaimana, apakah semua salat bisa atau salat-salat tertentu. Qala asy-syarihu asbahullah, syarahnya, as-safaru lahu ahkamuh. Safar itu dia memiliki hukum-hukumnya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke hukumnya, safar itu batasannya berapa? Berapa kilo perjalanan dia dikatakan safar? Atau kembali ke uruf? Pendapat yang kuat Allah alam dijelaskan oleh Syekh Zaid Al-Musabi asbahullah dan juga yang lainnya mengenai batasan jarak safar ini dikatakan safar itu kembali ke uruf, pendapatnya kuat. Dan itu juga dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena kalau kita ukur dengan jam, setengah jam, 1 jam, itu mungkin orang menilai belum safar. Padahal kalau naik pesawat, ada nggak yang jaraknya 1 jam? Ada nggak setengah jam? Padahal jauh sekali. Dan orang mengatakan safar. Kalau kita pakai jam misalkan setengah jam belum safar, 1 jam belum safar misalkan. Bila kalau naik pesawat dari bandara YIA misalkan menuju ke bandara Hang Nadim Batam misalkan, atau menuju ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar misalkan, paham ya? Nah, itu kan seharusnya jaraknya berkilo-kilo, berjam-jam, tapi mungkin ditempuh dengan 1 jam. Dan dikatakan safar karena uruf mengatakan safar. Antum mau ke mana? Ke Makassar. Safar. Bisa dipahami? Antum mau ke mana? Ke Solo. Safar. Paham ya? Karena orang menganggap itu safar. Jadi itu pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah, simple, tidak perlu ngukur. Paham ya? Nah, cukup bagaimana uruf, kebiasaan masyarakat setempat menilai safar atau tidak? Naam, safar. Bisa dipahami? Karena kalau ukuran jam tadi itu nanti enggak masuk.
Atau naik pesawat jarak 1 jam nggak masuk. Naik pesawat jaraknya setengah jam nggak masuk karena belum 2 jam katanya. Nah, tapi kalau uruf mengatakan safar. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi pendapat yang kuat dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya mengenai jarak safar kembali ke uruf. Mafhum? Nah, itu yang mudah dipahami. Kalaupun seandainya sebagian ingin berpendapat dengan pendapat yang lain itu kembali ke masing-masing, tapi itu pendapat yang kuat menurut kami. Karena kadang-kala kalau kita ukur dengan jam tadi itu 1 jam, setengah jam naik pesawat jaraknya kalau jauh sekali. Orang mengatakan safar. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Kata beliau, wa sayati ma yata'allaq bi qasdis shalah, dan akan datang nanti pembahasan yang berkaitan masalah apa? Meringkas salat. Tapi kami cuplikkan dulu, kami kasih muqaddimah. Salat 5 waktu yang boleh diringkas itu adalah yang rubaiyah saja. Rubaiyah itu terdiri berapa? Terdiri dari 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Itu boleh diringkas. Yang maghrib enggak boleh. 3 dari 2 enggak boleh. Yang subuh 2 dari 1 enggak boleh. Paham? Ayo, dipahami baik-baik itu. Wa nadhkur huna ma yata'allaq bil jam' baina shalatain bis safar, dan kami akan menyebutkan di sini perkara yang berkaitan masalah menggabungkan antara 2 salat di waktu safar. Paham ya? Nah, bagaimanapun antum kan kadang safar juga kan? Mungkin rihlah pergi ke mana, ya kan, umroh, atau safar pergi ke dari kampung halamannya dia ingin menuju ke pondok pesantren, safar juga kan? Atau mungkin antum ke tempat pergi ke tempat keluarganya, safar juga. Jadi kita harus tahu hukum-hukumnya bagaimana. Wal jama' laisa baina kulli shalatain, dan menggabungkan salat itu tidak setiap antara 2 salat. Ada antara 2 salat yang enggak boleh jamak. Bisa dipahami? Jadi yang boleh dijamak itu tidak setiap antara 2 salat, ada yang antara 2 salat enggak boleh dijamak. Seperti apa? Isya dan subuh. Boleh enggak dijamak isya dan subuh? Boleh enggak? Safar ini. Wah, ini kalau perjalanan safar ini sampai tujuan jam 9 pagi nih. Berangkatnya padahal jam 8 malam misalkan. Ini dijamak aja, isya dan subuh nih. Boleh enggak? Enggak boleh. Isya dengan subuh enggak boleh jamak. Yang kedua, yang enggak boleh jamak, paham ya? Asar dengan maghrib. Paham? Asar dan maghrib enggak boleh. Sudah paham ya? Ayo. Asar dan maghrib enggak boleh jamak. Ada lagi yang enggak boleh jamak lagi? Subuh dengan zuhur. 3 itu berarti. Paham? Kita lihat di sini. Wa inna ma yakunu baina adh-dhuhr wal 'ashr. Hanya saja diperbolehkan menjamak antara zuhur dan asar, mafhum. Wa bainal maghrib wal isya, dan antara maghrib dan isya boleh. Antara zuhur asar boleh, maghrib isya boleh. Fala yujma' bainal fajri wa ma qablah. Enggak boleh digabungkan salatnya antara subuh dan yang sebelumnya. Berarti apa yang sebelum subuh? Isya. Wa ma ba'dahu wala bainal fajri wa ma ba'dahu, dan tidak boleh digabungkan antara subuh dan yang setelahnya. Setelah subuh apa? Zuhur. Paham ya? Kama la yujma' bainal 'asri wa ma ba'dah. Sebagaimana enggak boleh digabungkan, enggak boleh dijamak antara asar dan setelahnya, itu asar dan maghrib. Mafhum insyaallah? Jadi seperti ini perlu ya, rambu-rambu seperti ini. Jangan sampai pahamnya cuma jamak qasar, akhirnya antara isya dengan subuh dijamak. Wah, subuhnya qasar lagi. Subuhnya qasar di 1 rakaat. Antara asar dan maghrib jamak. Maghribnya di 2 rakaat. Salah. Yang bisa diqasar yang rubaiyah. Yang 4 rakaat, paham? Yang 3 rakaat tetap 3 rakaat, yang 2 rakaat tetap 2 rakaat. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Hukmul jama' baina shalatain, safar hukumnya apa, wajib enggak gitu loh. Kadang orang safar ya kan, ketemu imam yang mukim. Ya, atau safar singgah di masjid. Nah, imam masjid itu sedang mengimami orang-orang mukim gitu loh. Padahal salat jamaah kan wajib hukum asalnya kan. Tapi kalau musafir kan ada rukhsah. Nah, antum ikut imam yang mukim ini bagaimana gitu loh. Paham ya? Apakah itu ikut imam yang mukim kemudian kita ngikutin apa? Sempurna salatnya seperti orang-orang yang mukim atau seperti orang musafir? Nanti akan kita bahas satu persatu nanti. Kita lihat dulu hukumnya dulu. Wal jama' fi safar sunnatun wa laysa biwajibin. Masyaallah. Dapat faedah di sini. Hukum jamak ketika safar itu sunnah, enggak wajib. Antum safar menjamak salat itu enggak wajib, sunnah hukumnya. Berarti kalau seandainya tidak menjamak boleh. Paham ya? Naam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi Mina 5 salawatin fi awqatiha qasra min ghair jam'in. Masyaallah, lihat ini. Dikarenakan Nabi waktu itu sallallahu alaihi wasallam beliau salat di Mina waktu itu, salat 5 waktu pada waktu-waktunya.
tapi diqasr, diringkas. Min ghairi jam'in, tanpa jamak. Mengqasrnya boleh, paham ya? Walaupun enggak jamak. Bisa dipahami ya? Naam. Wa kadzalika fi ghazwati Tabuk, jama' sallallahu alaihi wasallam demikian juga seperti itu juga Rasulullah pernah menjamak pada waktu perang Tabuk. Kama fi hadis Mu'adz inda Muslim jam'a taqdim wa jam'a ta'khir. Sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim dari hadisnya Mu'adz bin Jabal, waktu itu Rasulullah menjamak dengan jam'a taqdim dan menjamak dengan jam'a ta'khir. Gambarannya paham ya? Jamak taqdim, jamak ta'khir. Itu gambarannya paham? Kalau jamak taqdim, misalkan datang waktu zuhur, antum salat zuhur plus salat asar diikutkan di waktu zuhur itu. Kalau qasar berarti 2 rakaat zuhur, iqamah ditegakkan, salat 2 rakaat asar. Jamak apa namanya? Taqdim, melakukan salat asar di waktu awal. Paham? Kemudian antum safar, karena perjalanannya enggak mungkin berhenti karena mungkin segera melewati tempat yang harus dilewatin. Nah, sampai waktu asar belum zuhur. Di waktu asar antum menjamak zuhur dan asar. Salat zuhur 2 rakaat, salat qomat baru 2 rakaat asar. Itu jamak apa namanya? Takhir. Melakukan waktu zuhur di waktu asar. Paham? Melakukan salat zuhur di waktu asar. Bisa dipahami insyaallah ya? Jadi enggak ada iskal lagi insyaallah. Kita lihat lagi. Wa fi yaumi Arafah jama'a bain adh-dhuhr wal 'ashr. Jamak takdim, dan waktu itu di pada hari Arafah beliau menjamak antara zuhur dan asar, jamak takdim. Berarti kalau jamak takdim melakukan salat asar di waktu zuhur. Mafhum? Wa jama'a bain al-maghrib wal isya jamak takhir, dan beliau menggabungkan menjamak antara salat maghrib dan isya jamak takhir. Berarti salat maghribnya di waktu isya. Paham? Kalau antum menjamak maghrib dan isya, paham ya? Antum maghrib dulu 3 rakaat, baru setelah itu iqamah, qomat, salat isya setelahnya. Jangan isya dulu loh ya. Kesalahan sebagian orang isya dulu. Paham ya? Naam. Tapi diurutkan maghrib baru isya. Bisa dipahami? Naam. Kita lihat di sini. Kama fi hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana datang dalam Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, wallahu azza wa jalla rahimun ibadih. Sedangkan Allah Taala itu sangat menyayangi hamba-hambanya. Wa min rahmatihi, dan termasuk rahmatnya dan kasih sayangnya, annal musafira qad yashqu alaihi an yusalliya kulla salatin fi waqtiha. Ini kurang titik itu ya. Annal musafira qad yashqu alaihi an yusalliya kulla salatin fi waqtiha. Termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang safar itu kadang-kala berat untuk sholat pada waktu-waktunya, ya enggak? Perjalanan jauh, harus singgah, istirahat lagi, berat. Makanya karena ada beratnya itu dikasih keringanan. Paham ya? Dikasih apa? Keringanan. Nah, dikasih keringanan, karena beratnya di dalam perjalanan safar tersebut. Faja'alal jama', maka Allah Ta'ala menjadikan adanya apa? Jama'. Bisa dipahami insyaallah ya? Ada pendapat yang nyeleneh aneh. Paham ya? Berseberangan dengan dalil. Kita lihat. Wa dzhabal ahnaf nisbah kepada mazhab siapa ini? Ahnaf ini Hanafiyah. Ma'ruf ya, masyhur kalau pendapat Imam Abu Hanifah seringnya seperti ini. Nah, menyelisih jumhur. Kita lihat. Ila annal jam'a huwa an tuqaddama as-salatul mutaakhirah wa tuakhkhar as-salatul mutaqaddimah. Perhatikan baik-baik bedanya. Bahwasanya menurut Hanafiyah dan pengikutnya, bahwasanya jamak itu an tuqaddama as-salatu al-mutaakhirah, mendahulukan salat yang seharusnya diakhirkan. Paham? Wa tuakhkhar salat al-mutaqaddimah, dan mengakhirkan salat yang seharusnya didahulukan. Salat asar di waktu zuhur, salat zuhur di waktu asar, tapi enggak digabung loh ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Bihaitsu yusalli kullu salatin waqtiha. Lihat ini. Dengan catatan masing-masing salat pada waktunya. Cuma diubah. Seharusnya waktu zuhur jam 12 misalkan, malah dia gunakan untuk salat asar. Salat zuhurnya nanti ketika jam 3 misalkan. Salahnya di situ salahnya. Salahnya. Pendapat yang kuat bukan seperti itu. Waktu zuhur kita lakukan untuk zuhur. Setelah itu nanti kalau ingin dijamak takdim, salat asar kita lakukan di waktu zuhur. Paham? Seperti itu. Bukan zuhur diakhirkan asar diakhirkan dimajukan zuhur. Bukan itu loh ya. Kita lihat di sini.
Wa angkarul ulama'u hadzal amr, dan para ulama mengingkari perkara ini. Qalu, mereka mengatakan hadza ghairu sahih, ini enggak benar. Wa fihi masyaqqah, dan ini ada unsur sesuatu yang beratkan. Antang tadhira ila qabla al-'asr bi asdaqa'iq fa tusalli adh-dhuhr. Yaitu apa? Engkau barakallahu fik, melakukannya dengan menunggu sampai sebelum asar dengan 10 menit sebelum asar itu baru salat zuhur. Jadi diakhirkan, benar-benar diakhirkan. Bisa dipahami enggak bedanya? Kalau kita posisinya jamak takdim jamak ta'khir, itu pada waktunya memang enggak diakhirkan. Kalau menurut mereka, misalkan ingin menjamak zuhur dan asar, itu diakhirkan zuhurnya sampai menjelang asar dulu. Paham belum? Diakhirkan sampai menjelang asar. 10 menit kurang lebihnya atau 10 menit baru salat zuhur. Tsumma yadkhul asar, fa salat asar. Kemudian sebelum masuk asar, salat asar. Beda loh ya. Ana ulang sekali lagi. Kalau menurut Hanafiyah ini, paham ya? Antum harus tunggu dulu. Adzan kumandangkan Allahu Akbar. Misalkan, paham ya? Dikumandangkan adzan zuhur. Antum enggak langsung salat, nunggu dulu sampai menjelang asar. 10 menit, kata kalian 10 menit sebelum asar baru salat zuhur. Masuk asar baru salat asar itu. Berat enggak kira-kira? Berat. Ngapain nunggu? Ya kan? Lebih baik begitu masuk waktunya langsung salat zuhur, iqamah tegakkan, salat asar setelahnya. Beda atau sama jam? Beda. Kita lihat lagi. Nah, kata beliau tsumma yadkhul asar fa tusalli asar. Kemudian masuk waktu asar baru salat asar. Ini terlalu memberatkan dan tidak benar pendapatnya. Bal inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma' as-salatain fi waqtin ukhra fi aqtil ukhra. Bahkan dahulu Rasulullah SAW itu menjamak 2 salat di waktu yang lain. Maksudnya kalau ingin menjamak ya sekalian gitu loh. Kalau ingin menjamak waktu asar, menjamak salat asar dengan zuhur, berarti ya di waktu zuhur itulah asarnya gitu loh. Paham ya? Nah, kalau ingin menjamak zuhur di waktu asar, ya waktu zuhurnya itu, salat zuhurnya di waktu asar, bukan mepet waktu asar. Kalau yang menurut jamaah Hanafiyah kan masih di waktu zuhur itu kan. Sudah paham enggak? Kalau menurut Hanafiyah kan 10 menit sebelum asar. Salat zuhur dulu. Setelah itu baru masuk asar, salat asar. Kalau menurut pendapat yang sahih tadi itu, kalau ingin menjamak asar di waktu zuhur, ya udah setelah salat zuhur ditegakkan iqamah salat asar gitu loh. Enggak perlu nunggu waktu asar masuk. Paham? Kalau ingin menjamak zuhur di waktu asar, ya udah ketika waktu asar, antum setelah itu salat zuhur dulu, baru iqamah, baru salat asar gitu loh. Di waktu asar. Beda atau sama? Kalau antum bisa bedakan berarti udah paham. Sama atau beda? Nah, beda. Kalau antum bilang sama berarti masih gagal paham. Sama atau beda? Beda. Baik. Kita lihat sini barakallahu fiik. Kanan. Fa hadha huwa yusriyah. Inilah namanya yusriyah. Apa yusriyah? Kemudahan. Ini namanya yusriyah, kemudahan. An yujma' baina adh-dhuhr wal 'ashr. Itu digabungkannya antara zuhur dan asar. Imma fi waktu zuhur, imma di waktu zuhur. Ya, berarti kalau di waktu zuhur namanya jamak apa berarti? Takdim. Wa imma fi waktu asr, berarti jamak apa? Ta'khir. Ada jamak mudzakkar salim enggak sini? Enggak ada. Jamak taksir enggak ada. Jamak muannats salim enggak ada. Beda lagi pembagiannya itu ya. Kata beliau wa an yujma' bainal maghrib wal isya, dan digabungkan di jamak antara maghrib dan isya. Imma fi waqtil maghrib, jamak takdim berarti. Wa imma waqtil isya, jamak takhir. Aman insyaallah ya? Sudah bisa dipahami, Bang? Insyaallah. Naam, lanjutkan. Hukmul jama' bainas salatain fil hadar. Nah, sekarang kita bahas hukum menjamak di waktu mukim. Boleh enggak mukim? Mukim jamak itu loh. Karena ada pendapat yang kalau hujan, paham ya? Hujan deras itu boleh jamak. Ya, jadi nanti kalau hujan deras, sebagian pendapat mengatakan boleh jamak. Misalnya maghrib. Nah, maghrib jamak isya sekalian pulang tidur. Paham ya? Nah, itu sebagian dari pendapat seperti itu. Paham ya? Kita lihat bagaimana biar tambah jelas. Al-aslu fil jama' baina shalatain annahu fis safar. Pahami baik-baik ini, baru nanti dikecualikan. Ada juga pengecualiannya nih. Hukum asalnya jamak itu dilakukan menjamak di antara 2 salat itu ketika apa? Safar. Ketika apa? Safar hukum asalnya. Kemudian wa yajuzu fil hadar lil hajah. Ini penting, di garis itu. Kalau punya stabilo itu. Paham ya? Biar nanti tidak salah dalam memahami. Kembali ke hukum asal dulu. Hukum asal jamak itu ketika safar, dan boleh dilakukan jamak ketika mukim, hadar mukim lil hajah, kalau ada keperluan. Paham ya? Karena adanya faktor hajah, keperluan. Kita lihat
Lima sabata an Ibnu Abbas, dikarenakan apa yang telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an. Waktu itu Rasulullah SAW salat zuhur dan asar secara apa? Bersamaan. Di waktu zuhur berarti ya. Wal maghrib wal isya jami'an, dan juga maghrib isya dijamak juga. Fi ghairi khaufin wala safarin. Bukan karena takut, bukan karena safar. Sudah pahami? Khauf itu maksudnya salat khauf itu ya. Bukan pula karena safar. Berarti selain safar, selain salat khauf ada yang boleh jamak. Ternyata kalau hajat tadi itu. Secara pahami ya, itu secara mafhumnya ya. Wa fi riwayah wala matarin. Nah ini, wala matarin. Nah, dan ketika bukan karena apa? Bukan karena hujan. Qila lima fa'ala dzalik. Namanya dikatakan kenapa melakukan hal demikian? Qala Ibnu Abbas kaila yuhrija ummatah. Tujuannya agar tidak memberatkan umatnya. Bisa pahami? Tujuannya agar tidak memberatkan apa? Umatnya. Dijamak. Nah, kita lihat bagaimana nanti pendapat yang kuat, terus bagaimana pendapat ahlul ilm. Wa qad dzakara Tirmidzi rahimahullah annahu min al-ahadits allati lam ya'mal biha ahadun min ahlil ilm. Paham itu? Dan sungguh Imam Tirmidzi menyebutkan bahwasannya annahu hadis tadi min al-ahadits, termasuk hadis-hadis allati lam ya'mal biha ahadun min ahlil ilm. Termasuk hadis-hadis yang ahlul ilm tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Paham ya? Kalau orang kampung mungkin di kampung-kampung itu, tapi ahlul ilm yang sebutkan oleh beliau ini enggak ada yang mengamalkan. Tapi kita lihat yang sahih bagaimana? Was sahih annahu qad amila bihi Ibnu Abbas wa Abu Hurairah anhu. Ternyata yang sahih ada sahabat yang mengamalkan. Sahabat ahlul ilm atau bukan? Ahlul ilm. Tapi jangan bermudah-mudahan. Baru hujan rintik-rintik jamak. Nah, kemudian barakallahu fiik, baru hujan istilahnya apa? Cuman enggak terlalu membasahi lah, jamak langsung. Paham ya? Jangan bermudah-mudahan, kalian lihat ini. Karena mator tuh, artinya mator tuh hujan loh ya. Hujan tuh ma'ruf lah, masyhur orang hujan itu bagaimana, ya kan? Nah, kita lihat karena hujan yang diinginkan para ulama itu hujan yang membasahi dan ada masyaqqah orang kalau keluar. Paham ya? Itu pun kalau mampu keluar dengan payung atau mantel, sebagian mereka berpendapat bahwa afdal kalau ada jamaah di masjid. Karena apa? Akhdul azimah aula min akhdhi rukhsah. Kita lewati dulu kaidahnya ya. Kita lihat wa amila bihi ghairu wahidin minas salaf, dan juga mengamalkan perbuatan tersebut lebih dari satu dari kalangan salaf. Kama dzakara dzalika Nawawi rahimahullah, sebagaimana sebutkan hal tersebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, fa in ihtajal insan lil jam' li hajah, perhatikan itu, maka jika seseorang memerlukan untuk dijamak, disimak itu ya, li hajah karena suatu keperluan, au lid darurah atau karena darurat. Na'am, wa in kana muqiman fala ba'sa, walaupun yang muqim boleh. Ingat-ingat ya, hajat dan darurat. Jangan bermudah-mudahan dikit-dikit darurat, dikit-dikit hajat. Paham ya? Nah, wah ini hajah ini. Mau bisnis dulu hajah. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Nah, wah ini makanannya ini wah sedap-sedap ini undangannya ini. Darurah ini, akhir jamak misalkan. Jangan bermudah-mudahan, ada rambu-rambunya juga. Kita lihat. Kata beliau, ka'an yakuna maridon. Marid, apa marid? Sakit. Jangan purkit. Apa purkit? Pura-pura sakit. Nah, purkit enggak bisa. Benar-benar sakit, marid. Ka'an yakuna maridon. Seperti contohnya dia sakit. Bukan pura-pura sakit loh ya. Nah, pura-pura sakit, jamak di rumah nge-game. Allahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Paham, Bang? Ayo, kita lihat sini. Ka'an yakuna maridan, seperti contohnya sakit. Aw rubbama la yastati' an yusalliya kulla sholatin li waqtiha. Atau bisa jadi dia tidak mampu untuk salat setiap salat itu pada waktunya. Paham ya? Nah, jadi dia untuk setiap kali salat pada waktunya itu enggak mampu. Paham ya? Nah, jadi mungkin ada apa ya? Mungkin ada penghalang atau sesuatu yang menghalang-halangi dia sehingga tidak mampu. Intinya kalau hajah dan darurat tadi diperbolehkan. Aw yakunu fi halihi hurjatan atau apa? Nanti dulu ini ada yang apa namanya? Kayak ada sesuatu yang kurang ya. Aw yakunu fi halihi. Kok tiba-tiba majrur itu pakai apa ajarnya itu? Hah? Ya kan, tiba-tiba majrur itu kan aneh juga kan. Seharusnya majrur ada huruf jarnya.
Itu tiba-tiba majrur tanpa amil kan nggak bisa. Ya kan, makanya kita lihat dulu. Au yakunu fi halihi harajan kayaknya. Nah, atau dalam keadaan dia itu ada sesuatu yang sangat berat, harajan, merasa berat, min syughlin ba'dul umur, disebabkan karena sibuknya terhadap sebagian perkara sehingga berat sekali untuk dia hadir waktu itu misalkan. Tapi ini semua dunia ya, jangan sampai gara-gara sebab seperti ini akhirnya bermudah-mudahan, jangan. Ini kalau hajah dan darurah, hajah daruriyah. Fa inda dzalik la ba'sa an yata'assa bin nabi, maka di waktu itu boleh untuk dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa anna jam'as safar yakunu ma'al qasr wa jam'ul hadar yakunu ma'at tamam. Bedanya di garis bedanya. Bedanya. Hanya saja kalau jamak safar itu ada qasrnya, diringkas salatnya, yang 4 jadi 2, yang 3 jadi berapa? 4. Yang 4 jadi 2, yang 3 jadi tetap 3. Paham ya? Nah, yang 2 jadi berapa sob? Yang 2 tetap 2. Yang 2 jadi berapa salatnya kalau diringkas? Atau tetap 2? Tetap 2 ya. Karena yang diringkas itu hanya rubaiyah. Nah, kita lihat ini kata beliau, hanya saja ketika jamak safar itu ada qasrnya. Berbeda dengan jamak hadar. Jamak mukim itu ma'at tamam, sempurna semuanya. Yang maghrib 3 rakaat, yang isya 4 rakaat. Bisa dipahami? Nah, ini kesimpulannya ya. Hajah daruriyah. Jangan mudah-mudahan. Hajah daruriyah. Benar-benar sakit, enggak bisa bangkit, atau benar-benar sibuk sekali, enggak bisa dikondisikan, atau benar-benar intinya enggak bisa lah dia untuk melaksanakan waktu itu juga, maka diperbolehkan. Tapi bermudah-mudahan untuk meninggalkan jamaah tadi haram. Mafhum? Naam. Kata beliau, walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.